Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Yaqulu Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qaluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali kajian kitab Minhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fid Din karya Al-Allamah Al-Faqih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita sekarang berada pada majlis yang ke-58 dari kitab ini. Taib. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru dari kitab ini, yaitu Salatul Istisqa, salat minta hujan. Kita telah melewati beberapa jenis salat sunnah, ya. Yang pertama, coba kita ingat jenis-jenis salat sunnah yang sudah kita bahas, yaitu salat sunnah rawatib, sudah. Terus yang kedua salat sunnah apa? Salat sunnah khusuf, salat khusuf. Yang terakhir, yang ketiga, salatul lail wal witir, salat malam dan salat witir. Tiga ini sudah kita bahas, ya, tentang ahkam salat tatawwu, rawatib, salat khusuf, kemudian qiyamul lail dan witirnya. Ini yang keempat, ya. Salat al-istisqa. Al-istisqa lugatan secara bahasa adalah talabus suqyah, minta untuk diberikan minuman, minta untuk diberi minum. Itu makna istisqa secara bahasa, supaya hilang dahaga, hilang hausnya. Sedangkan makna istisqa dalam istilah syariat adalah talabu inzalul matar, talabu inzalul matar min Allah bisababil jadab al ghairihi ala wajhin makhsus. Itu seorang meminta turunnya hujan kepada Allah. Kalau minta turunnya hujan kepada selain Allah itu syirik, dan itu banyak bentuknya, ya. Orang-orang berbuat syirik di zaman ini. Dia mencari sebab-sebab turunnya hujan bukan kepada Allah. Itu semuanya kesyirikan. Iya. Jadi makna istisqa secara istilah syariat adalah meminta turunnya hujan kepada Allah, disebabkan karena adanya al-jadab, musim kemarau, musim peceklik, kekeringan, ya. Terjadi kekeringan dan kemarau, tidak pernah turun hujan. Sumurnya kering, sungainya kering, itu jadab. Minta turunnya hujan kepada Allah disebabkan karena itu tadi, karena musim kemarau dan kering. Au ghairihi, atau selain daripada kemarau dan kekeringan. Seperti apa? Ada hajat terhadap air karena orang itu kehausan, ya, itu juga sebab. Atau selain daripada al-jadab, kemarau, kekeringan, tapi karena ada hajat ala wajhin maksus. Dan salat istisqa ini ada tata cara khususnya, akan datang nanti diterangkan.
ala wajhin makhsus, yakni salat istisqa ini dikerjakan dengan cara yang telah ditunjukkan oleh syariat yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Taib. Masalah yang kedua tentang hukum salat istisqa. Kata Sa'di rahimahullah ta'ala, sunnatun. Salat istisqa ini sunnah, bukan wajib. Sunnah apa? Sunnatun muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan dan dianjurkan. Ya. Apalagi salat sunnah istisqa ini dilakukan dalam kondisi berjamaah, maka keutamaannya besar. Disunnahkan secara berjamaah. Kapan seorang disunnahkan melakukan salat istisqa? Kata Sa'di di kitabnya, idza turra an-nasu li faqdil ma'. Apabila manusia terdesak, darurat, karena mereka kehabisan air, karena mereka kehilangan dan kehabisan air, ya, maka terjadi, jadi dorornya di sini, idza turrun nas, mudarat, manusia tertimpa mudarat, maka mereka melakukan salat istisqa, imma li anfusihim wa amwalihim. Apakah mudaratnya itu untuk diri mereka, karena mereka butuh air, mereka kan butuh minum, mereka butuh air, dan hajat manusia terhadap air ini kebutuhannya darurat sekali. Iya. Coba antum bayangkan kalau tidak ada air. Gimana? Maka air ini dibutuhkan oleh manusia. Jadi manusia salat istisqa, apakah daruratnya mereka terhadap air, apakah daruratnya terhadap diri mereka dalam menggunakannya, atau daruratnya terhadap harta mereka. Ya, kalau harta mereka, kalau dulu binatang butuh apa? Minum. Itu kendaraan mereka. Itu harta. Harta itu butuh air. Maksudnya di sini adalah kendaraan mereka atau tanaman dan tumbuh-tumbuhan mereka. Mereka punya sawah, mereka punya kebun. Dari situ mereka hidup. Maka harta mereka ini, kendaraan mereka, hewan mereka butuh minum. Ya. Karena itu ketika terjadi kemarau di zaman Nabi SAW, datang seorang, sementara Nabi berkhutbah. Iya. Langsung dia berkata, ya Rasulullah, iya, sesungguhnya telah terjadi kemarau. Binatang-binatang pada mati semua. Ya. Kemudian tumbuh-tumbuhan kering. Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah Ta'ala. Setelah itu turunlah hujan sampai sekitar 7 hari. Setelah pekan depannya, karena hujan terus, datang lagi orang itu. Sementara Nabi berkhutbah, ya Rasulullah, hujan terus, banjir. Iya. Nabi berdoa, setelah itu berhenti turun hujan. Ya, ini luar biasa, ya. Taib. Jadi hujan ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas, yang sangat besar. Cuma kadang dari hujan ini kalau berlebihan terlalu banyak, kadang itu juga memberikan mudarat sebagian manusia. Iya. Taib. Kemudian kata beliau, lifaqdil ma'. Manusia kalau dia punya darurat, maka dia pun salat istisqa karena mereka kehabisan air. Jadi hajatnya ini dua tadi. Apakah hajatnya manusia ataupun hajatnya harta mereka. Harta mereka mencakup dua tadi saya sebutkan, hewan yang mau minum atau tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman mereka. Itu juga butuh minum. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid Al-Muzani radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah keluar ke musalla. Musalla maksudnya ini lapangan, ya. Ya, bahasa-bahasa hadis sering Nabi keluar ke musalla. Musalla maksudnya lapangan. Kalau orang di Indonesia bilang musalla itu masjid kecil. Bukan itu maksudnya. Jadi Nabi SAW keluar ke musalla, yakni lapangan, untuk melakukan salat istisqa, minta hujan. Maka beliau pun tawajjaha ilal qiblah, menghadap ke kiblat. Beliau berdoa, wa hawwala rida'ah, dan Nabi membalik ridaknya. Membalik ridaknya nanti akan datang hadisnya, yakni
Membaliknya maksudnya yang di kanan menjadi sebelah kiri, yang di sebelah kiri jadi sebelah kanan. Dibalik. Ini namanya tafaul ya. Namanya apa? Tafaul. Harapan dari hari itu Allah membalikkan keadaan. Tafaul itu bukan kesyirikan ya seperti yang difahami orang-orang Bugis itu. Mereka punya tafaul juga, tapi tafaulnya banyak syirik. Ya, kalau saya mau jelaskan itu panjang pembahasannya di bab syirik. Tafaulnya orang-orang Bugis. Iya. Banyak tafaulnya orang Bugis tapi kesyirikan. Taib, ini Nabi SAW melakukan hal ini, membalik ridanya, disebutkan dalam hadis yang akan datang nanti, sebelah kiri jadi sebelah kanan jadi sebelah kiri. Iya. Rida itu apa itu rida? Rida itu kain yang diletakkan di pundak. Iya. Taib. Bisa juga imamah. Summa shalla rak'atain. Setelah Nabi SAW berdoa menghadap kiblat, membalik pakaiannya sebelah kiri jadi sebelah kanan dan sebaliknya. Setelah itu beliau salat 2 rakaat dan beliau menjaharkan bacaannya pada 2 rakaat tersebut. Berarti salat istisqa itu dijaharkan bacaan. Kemudian datang juga dalam hadis Aisyah, manusia datang kepada Nabi SAW mengeluhkan tentang kuhutul matar, hujan tidak pernah turun, ya, kemarau, kerontang. Maka Nabi merintahkan untuk mengambil mimbar, lalu mimbar itu pun diletakkan di lapangan. Ya, Nabi minta mimbar untuk diletakkan di lapangan karena Nabi mau berkhutbah, sama seperti salat Id. Setelah itu Nabi SAW memberikan wejangan, nasihat, ya, kepada manusia, ya, ketika manusia keluar pergi salat istisqa itu, Nabi memberikan khutbah. Jadi ada khutbah ya, dalam salat istisqa itu ada khutbah. Cuma nanti akan diperselisihkan apakah khutbahnya itu sebelum salat atau setelah salat. Berkhilaf. Kata Aisyah, maka Nabi SAW pun keluar, ya, ketika hajibus syams, ya, pokok ada mimbar, ya, ketika matahari itu hajib, tertutup, kemudian beliau duduk di atas mimbar berkhutbah, beliau bertakbir, bertahmid, ya, kemudian membacakan khutbah dan seterusnya, ya. Di akhirnya summa aqbala nas. Setelah itu Nabi SAW menghadap kepada manusia. Setelah selesai salat, Nabi menghadap kepada manusia, wa nazala, dan beliau pun, ya, turun ke mimbar, fa shalla rak'atain, dan beliau salat 2 rakaat di bawah mimbar. Jelas? Iya. Kemudian pembahasan selanjutnya, pembahasan ketiga tentang sifat salat istisqa, tentang tata cara salat istisqa. Kata Sa'di rahimahullah ta'ala, tuf'alu ka salatil id fi sahara. Lihat bukunya. Dan sifat atau tata cara salat istisqa ini dilakukan seperti salat id di lapangan. Ya. Jadi zahir kalam As-Sa'di rahimahullah ketika dikatakan bahwa salat istisqa sama dengan salat id, berarti kalau kita kasih hukum-hukum sama salat Id, berarti salat istisqa itu tidak ada azan, tidak ada apa? Iqamah. Sama lah? Tidak ada azan, tidak ada iqamah. Iya. Enggak ada tahiyatul masjid. Enggak ada. Enggak ada salat sunnah sebelumnya seperti tahiyatul masjid, enggak ada. Ya. Jadi zahir kalamnya As-Sa'di rahimahullah taala di sini berarti salat istisqa sama dengan salat Id dari sisi waktunya. Berarti apa? Pagi, ya kan? Sama dari sisi waktunya. Pagi. Itu zahirnya. Karena katakan sama seperti salat Id di lapangan. Berarti sama dari sisi waktunya, tempatnya di mana? Di lapangan, sifatnya, tata caranya sama, dan bacaannya juga sama. Jelas? Bacaan juga sama. Cuma kalau kita katakan sama dari sisi kefiatnya, tata caranya, sifatnya, sementara salat Id ada takbir az-zawaid, iya kan? Ada takbir tambahan. Nah, itu kan kalau ditelakkan seperti itu nanti mirip betul
Jadi ada takbir tambahannya. Takbiratul ihram rakaat pertama, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Setelah itu ada takbir zawaid. Takbir tambahan berapa? Rakaat pertama 7 kali tambahan takbir. Iya, menjadi totalnya 8. 1 takbiratul ihram, 7 takbir tambahan. Sama, itu zahirnya saja dulu kita bahas ya. Kemudian takbir kelima, rakaat kedua, bangkit ke rakaat kedua, takbir intiqal, Allahu Akbar. Setelah itu takbir tambahannya 5. Itu zahirnya kalimat beliau. Tapi ini ghairu murad, tidak diinginkan dengannya. Iya. Bukan maknanya bahwa salat istisqa sama dengan salat id, ada takbir tambahannya juga 7 dengan 5. Tidak, karena nanti akan datang hadisnya. Nanti saya dijelaskan di belakang. Insyaallah kita jelaskan ada hadis yang menyebutkan tentang hal itu bahwa enggak ada takbir tambahan. Tayyib. Kemudian kata Sa'di fi sahra, dikerjakan di lapangan. Ini dalil menunjukkan bahwa yang sunnah mengerjakan salat istisqa dikerjakan di lapangan. Ya, dikerjakan di mana? Di lapangan, bukan di masjid. Dan itu dikerjakan ba'da tulu'is syamsi, setelah matahari terbit. Jelas? Itu yang sunnah. Jadi yang sunnah salat istisqa dikerjakan di lapangan. Di mana? Di musalla. Apa dikerjakan di sahra, yakni di lapangan. Dikerjakan di lapangan, bukan di masjid. Berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid sudah disebutkan tadi, Nabi keluar ke musalla. Dalam hadis Aisyah, Nabi suruh angkat mimbar supaya diletakkan di musalla, di lapangan, bukan di masjid. Itu hadisnya jelas. Kemudian kata Sa'di, wa yakhruju ilaiha. Lihat lafadznya, matan. Kemudian Nabi keluar ke lapangan. Kapan keluar ke lapangan? Ba'da tulu'is syamsi, setelah matahari apa? Terbit. Berarti waktunya apa? Pagi. Kenapa ba'da tulu'is syamsi? Itu berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Diterangkan dalam hadis Aisyah bahwa Nabi SAW keluar ba'da tulu'is syamsi, setelah matahari terbit. Berarti pagi. Ya, gimana lagi tata cara salat Id ini? Afwan. Gimana lagi kaifiyat sifat salat istisqa ini? Ya, mutakhasyian, kata Sa'di, mutakhasyian. Dia keluar pergi melakukan salat istisqa, sunnahnya dia mutakhasyian. Apa itu mutakhasyian? Ramyul basar ilal ardi. Mutakhasyian itu penuh dengan khusyuk. Ya. Dalam kondisi dia khusyuk, dia melakukan salat. Khusyuk maksudnya dia menampakkan khusyuk pada hatinya. Khusyuk itu tempatnya di hati ya. Tempatnya asalnya di hati. Khusyuk itu hatinya khusyuk. Namun tanda-tandanya hati itu khusyuk ketika suaranya orang itu tenang ketika membaca. Tenang ketika membaca dan tenang ketika bergerak. Nah, itu tandanya khusyuk. Apabila al-jawari itu tenang, nah, itu tanda khusyuk, tapi bukan bukti. Bukan bukti harus bahwa orang khusyuk itu badannya tidak goyang-goyang, tidak. Karena ada hadis yang menyebutkan tentang itu, tapi hadisnya lemah. Ya, itu apabila hati seorang itu khusyuk, maka pasti akan khusyuk juga badannya. Ada hadisnya, tak? Ya, namun dilemahkan oleh para ulama. Kita katakan saja, badan itu kalau tenang, lisan itu tenang, direndahkan suaranya, anggota badannya tenang juga, suaranya juga direndahkan. Itu tanda bahwa dia apa? Khusyuk. Baik. Itu kondisi orang yang keluar salat Id. Seperti itu sunnahnya. Mutadallilan. Mutadallilan yakni apa? Merendah. Mutadarruan atau mutadarrian. Sifat ketiga mutadarrian. Mutadarrian ini hubungannya dengan doa. Mutadarrian itu merendah juga, tapi merendahkan diri ketika berdoa, begitu. Sangat mengharap, sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mutadarrian, merendah betul. Iya. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Tentang apa yang disebutkan Sa'di
seorang keluar ke salat Id di sahara mutakhasyian, mutadallilan, mutadarrian, itu diterangkan dalam hadis Ibnu Abbas. Ya, bahwa Nabi SAW kata Ibnu Abbas keluar mutadallilan. Mutadallilan. Iya. Mutadallilan di antara maknanya kata para ulama adalah dia menggunakan pakaian yang bukan pakaian seperti salat Id, pakaian yang paling bagus, iya kan? Bukan, tapi dia pakai pakaian yang biasa-biasa saja, yang apa ya, kalau bisa yang pakaian lusuh seperti itu, menampakkan kerendahan kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Tarikan li thiyabiz zina, dia meninggalkan pakaian zina, pakaian yang indah, tidak. Ya, kalau pergi salat Id ya pakaian yang cantik-cantik, yang indah. Tapi kalau salat istisqa, kata Ibnu Abbas, Nabi SAW keluar mutadallilan. Apa makna mutadallilan? Ya, mutabaddilan. Di antara maknanya adalah menggunakan pakaian yang lusuh, bukan pakaian indah. Itu dalam rangka tawadu'an lillah, tawadu' kepada Allah, mudhiran lil iftikar, mudhiran al iftikar, menampakkan iftikar, kebutuhan yang sangat kepada Allah. Ya, menampakkan kebutuhan yang sangat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Naam. Mutawadian, dan kata Ibnu Abbas, dan juga Nabi keluar mutawadian ketika salat istisqa. Mutawadian merendah, tawadu. Mutadarrian, sudah. Mutadarrian itu hubungannya dengan apa? Allah? Doa. Merendah dalam berdoa, mengharap. Hatta atal musalla, sampai Nabi mendatangi tempat salat. Berarti ini kondisinya belum salat, masih berjalan. Makanya Sa'di berkata yakhruju ilaiha. Di situ itu tadi, adab-adab itu tadi, di kondisi dia keluar pergi ke tempat salat. Walam yakhtub khutbatakum hadhihi. Dan Nabi SAW tidak berkhutbah seperti khutbah kalian ini. Iya. Walakin lam yazal fi du'a. Iya. Akan tetapi Nabi SAW terus menerus dalam doa, ya, di kondisinya itu, wa tadarru, merendah dalam berdoa, wa takbir, dan bertakbir, summa shalla rak'atain, kemudian salat 2 rakaat, kama yusalli fil Id, sebagaimana beliau salat dalam Id. Iya. Fa yusalli rak'atain. Selanjutnya di antara sifat salat, setelah itu dia salat 2 rakaat, thumma yakhtub. Nanti setelah dia salat baru dia berkhutbah. Jadi asyahid ucapan Ibnu Abbas tadi yang mengatakan bahwa Nabi keluar ke tempat salat dan Nabi tidak berkhutbah kalian. Al-zahir di sini mungkin yang dia maksudkan Nabi SAW tidak berkhutbah sebelum salat. Jelas? Mungkin Nabi tidak berkhutbah sebelum apa? Salat. Iya. Dan khutbah di dalam salat Id serta khutbah di dalam salat istisqa itu tidak sama dengan khutbah Jumat. Ya. Khutbah Jumat, orang kalau berbicara maka dia faqat lagauta, dia telah berbuat sia-sia, tidak dapat pahala keutamaan Jumat. Salatnya sah, tapi dia tidak dapat pahala seperti pahala sempurna orang yang menghadiri Jumat jika dia mendatangkan adab-adabnya. Adapun salat Id, Idul Fitri, Idul Adha, atau dia salat istisqa, maka boleh dia berbicara, boleh. Bahkan boleh dia hadir dan boleh dia pulang. Sebagaimana Nabi SAW sampaikan hal itu. Siapa yang mau silahkan dia duduk, siapa yang mau pulang, punya hajat, tafadhal silahkan dia pulang. Bukan wajib dia dengarkan khutbah, ya. Iya. Jadi Nabi SAW setelah salat istisqa, salat 2 rakaat, dia datang ke musalla dengan adab-adab seperti tadi. Setelah itu dia salat 2 rakaat, setelah itu baru berkhutbah. Iya.
Dan tadi kita katakan salat 2 rakaat sifatnya sekarang kita mau jelaskan. Sebelum kita bahas khutbah, kita bahas dulu salatnya. Salat istisqa-nya. Jadi salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat ini dijaharkan bacaannya. Jelas? Dijaharkan bacaannya seperti salat Idul Fitri, salat Jumat, dijaharkan bacaan. Namun apakah ada takbir az-zawaid, takbir tambahan atau tidak? Jawabannya tidak ada. Tidak ada takbir tambahan berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid. Di dalam hadis itu disebutkan bahwa kemudian Nabi SAW salat 2 rakaat wajahara fihi ma bil qiraah, dan Nabi menjaharkan bacaannya walam yadhkur at-takbir az-zawaid. Di hadis itu tidak disebutkan adanya takbir tambahan enggak ada. Kalau tidak disebutkan, maka kita katakan yang zahir berarti Nabi tidak bertakbir. Iya kan? Beda dengan salat Id. Salat Id memang ada penyebutan takbir az-zawaid. Takbir tambahannya ada. Maka tidak boleh seorang mengkiaskan salat istisqa, tidak boleh dikiaskan ke salat apa? Ke salat Id. Tidak boleh dikiaskan salat istisqa sama dengan salat Id. Ya, disamakan dari seluruh bentuk dan sifat, tidak boleh. Iya. Kalau kita katakan mirip ya bisa. Mirip-mirip. Tapi tidak sama dari keseluruhan ya, dari segi keseluruhan tidak sama semua. Ya, kita katakan asalnya karena ibadah itu asalnya tauqifiyah. Ibadah itu asalnya apa? Tauqifiyah. Kita wajib bertumpu di atas dalil. Ya. Dan mazhab para al-fuqaha wal ulama mengatakan bahwa salat istisqa itu tidak ada takbir tambahannya, itu adalah mazhab Imam Malik. Ya. Yang mengatakan tidak ada takbir tambahannya salat istisqa adalah Imam Malik, mazhab Imam Malik, juga salah satu riwayat dari mazhab Imam Ahmad, dan juga itu adalah zahir dari kalam Al-Khiraqi, salah seorang ulama ahli fikih, dan ini dikuatkan oleh sebagian as-salaf. Ba'dus salaf disebutkan oleh as-salaf. Ya. Baik. Dan juga disebutkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, "Tsumma shalla rak'atain." Hadis Ibnu Abbas disebutkan bahwa Nabi salat 2 rakaat kama yusalli fil Id. Nabi SAW salat sebagaimana salat dalam Id. Ya, sama. Berarti kita katakan mirip, sama salatnya. Ini pun lafadznya tidak sharih. Ya. Jadi yang paling tinggi hadis-hadis yang menyebutkan tentang ada kemiripan antara salat istisqa dengan salat Id adalah hadis Ibnu Abbas, tapi tidak sharih menunjukkan bahwa ada takbir tambahan. Di situ hanya disebutkan hadis secara umum bahwa Nabi salat 2 rakaat sebagaimana dia salat seperti pada salat Id. Kemudian khutbah. Ketika selesai salat istisqa, maka disunnahkan dia berkhutbah. Seperti salat Id, setelah salat khutbah. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah, Nabi SAW keluar pada suatu hari untuk melakukan salat istisqa. Lalu Nabi SAW salat mengimami para sahabat 2 rakaat bila azan wala iqamah, tidak ada azan, tidak ada apa? Iqamat. Setelah selesai salat, tsumma khatabana wada Allah. Setelah itu Nabi SAW berkhutbah di hadapan para sahabat. Kemudian Nabi SAW berdoa. Jadi susunannya salat, sudah salat khutbah, sudah khutbah baru berdoa. Wa hawwala wajhahu nahwal qiblah. Kaifiat berdoanya, Nabi SAW mengarahkan wajahnya menghadap ke kiblat. Ini karena memang berdoa menghadap kiblat lebih afdal. Ya. Nabi mengarahkan wajahnya menghadap kiblat. Jadi kalau misalnya berkhutbahnya tadi menghadap kepada para sahabat, berarti misalnya di belakangi kiblat, maka Nabi SAW berdoa menghadap ke kiblat, rafi'an yadah, mengangkat kedua tangannya, thumma qallaba rida'ah, faja'al al-ayman al-aysar, wal-aysar al-ayman. Kemudian Nabi SAW membalik ridanya yakni selendangnya di atas pundaknya. Nabi menjadikan bagian kanannya disimpan sebelah kiri, yang sebelah kiri disimpan sebelah kanan. Ini namanya tafa'ul, harapan
semoga Allah membalikkan kondisi dan keadaan. Iya. Sama dengan orang kalau sakit ya. Dan syariat ini ada tafaul ya, banyak. Tafaul yang syar'i. Ada orang sakit. Sakitnya parah, kita katakan la ba'sa tahurun insyaallah sudah sembuh, padahal masih sakit. Sakit ya? Ini sudah mau mati. La ba'sa tahurun insyaallah. Kan kita syariatkan seperti itu. Kalau kita menjenguk orang sakit, walaupun parah sakitnya, kita katakan la ba'sa, ini sakitmu ringan sudah sebenarnya ini. Walaupun parah, itu syariat. Beda ya kalau orang jenguk orang sakit, dia katakan, berapa nih orang sakit begitu sudah mati semua. Ini belum mati sudah mati orang. Ini tidak boleh menjenguk orang sakit, orang seperti ini. Ya, mempertakuti. Harusnya orang dikasih besar hatinya. Nah, itu namanya tafaul. Dan bentuk tafaul ini ada dalam hadis yang lain, banyak ya. Tafaul yang seperti ini, harapan dibalikkan kondisi keadaan. Iya. Dan ada pendapat yang lain, ini tadi pendapat yang mengatakan bahwa khutbah itu disunnahkan setelah sholat apa? Salat Id. Dan ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa taqdimul khutbah ala shalah, disunnahkan mendahulukan khutbah kemudian apa? Salat. Juga berdasarkan hadis Abdullah Al-Muzani, Abdullah bin Zaid Al-Muzani dan dan juga hadis Ibnu Abbas, dan juga berdasarkan hadis Aisyah. Jadi 3 hadis yang menunjukkan bahwa mendahulukan khutbah kemudian salat. Ditunjukkan oleh 3 hadis. Dan ini pendapat sebagian as-salaf juga, dan ini yang dipilih oleh al-Imam Ibnu al-Munzir, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hazm, dan ini juga pendapat Imam Malik. Pendapat Imam Malik dan salah satu riwayat dari mazhab Imam Ahmad. Iya. Taib. Dan ini yang dirajihkan oleh musannif di sini, dirajihkan oleh musannif. Ya, ada 2 pendapat dari kalangan para ulama ya, khutbahnya sebelum Id, sebelum salat atau setelah salat. Ya, wallahu a'lam bissawab. Kemudian kata beliau tentang masalah khutbahnya ini, khutbatan wahidatan. Cara khutbahnya ini 1 kali khutbah. Kalau salat Jumat kan 2 kali khutbah. Duduk kemudian khutbah kedua. Khutbah pertama, setelah itu duduk sejenak, setelah itu khutbah kedua. Kalau salat Jumat sama dengan khutbah Id. Khutbah Id berapa kali khutbah? Id 1 kali khutbah atau 2? 1 ya? Hah? 1 ya? Ya, masalahnya kita tidak ingat. 1 kali khutbah, bukan 2 kali seperti Jumat. Sama dengan ini. Sama dengan salat istisqa. 1 kali khutbah. Khutbatan wahidatan. Ini berdasarkan zahir hadis yang disebutkan sebelumnya. Semua yang kita sebutkan tadi khutbah. Nabi khutbah kepada kami. Nabi menghadap kepada sahabat. Hadisnya tentang khutbah ini banyak. Zahirnya itu adalah khutbah 1 kali. Ya. Iya. Tidak pernah dinukil Nabi SAW berkhutbah bi aktsari minha, lebih daripada 1 kali, bi khilafil Id, berbeda dengan Id. Ya, Id ini yakhtubul khutbatain, khutbahnya 2 kali. Ya, ternyata Id ini khutbah 2 kali ya. Bukan 1 kali khutbah Id. 2 khutbah itu Id. Iya. Bukan 1 kali. Tadi saya ingat memang 2 kali khutbah. Kayaknya Id itu 2 kali khutbah, ada duduknya juga. Ya, bisa dicek kembali ya. Karena yang saya ingat sampai sekarang itu khutbahnya 2 kali. Seperti khutbah Jumat. Ya, seperti khutbah Jumat, bisa diperiksa kembali. Yukthiru fiha al-istighfar. Lanjut, memperbanyak istighfar. Ya, memperbanyak istighfar di kondisi khutbah. Jadi yang diperintahkan sebenarnya istighfar ini, seluruh kaum muslimin dianjurkan memperbanyak istighfar. Kenapa? Kenapa seorang dianjurkan memperbanyak istighfar? Tadi keluar dalam kondisi merendah, menghinakan diri, mengharapkan doanya dikabulkan. Dan ini terutama memperbanyak istighfar karena tidaklah hujan itu tertahan kecuali karena dosa. Iya kan? Banyak dosa yang dibuat oleh manusia.
maka hujan itu pun tertahan. Iya. Dalam sebagian riwayat saya pernah baca, tidaklah seorang menahan zakat kecuali pasti hujan itu akan ditahan. Iya, karena zakat itu kewajiban, bahkan rukun Islam yang ketiga. Banyak orang tidak mengeluarkan zakatnya, maka kadang terjadi kemarau menimpa kaum muslimin karena mereka meninggalkan kewajiban yang Allah perintahkan. Maka disunnahkan memperbanyak istighfar, introspeksi diri, muhasabah diri. Iya, memperbanyak istighfar. Ya. Karena istighfar ini adalah sebab turunnya hujan. Sebab turunnya apa? Hujan. Yang kedua, memperbanyak apa? Qiraatul ayat allati fiha al-amru bihi. Membaca ayat ketika apa? Ketika khutbah, ya. Atau mungkin juga ketika salat. Asalnya cuma di sini, zahirnya di sini dibaca ketika khutbah. Iya. Memperbanyak istighfar dan anjuran. Jadi dia baca istighfar, anjuran kepada kaum muslimin supaya beristighfar. Jadi ini maksudnya memperbanyak istighfar. Seorang yang khutbah, dia memperbanyak istighfar dan menganjurkan kaum muslimin untuk beristighfar. Karena sebab turunnya hujan ini adalah istighfar. Ya. Coba istighfarnya masing-masing, ya, bukan istighfar jama'i. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak. Istighfarnya masing-masing. Disuruh orang yang khutbah ini menyuruh kaum muslimin untuk memperbanyak istighfar, dan juga seorang yang berkhutbah dianjurkan dia membaca ayat yang di dalamnya ada perintah istighfar. Membaca ayat-ayat yang berkaitan tentang keutamaan istighfar. Karena istighfar ini adalah sebab hilangnya musibah. Di antaranya di sini dalam surah Hud ayat 3, ya. Firman Allah Ta'ala, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum adzaba yaumin kabir. Ayat yang sangat bagus tentang perintah istighfar. Jika kalian beristighfar kepada Rabb kalian, kemudian kalian bertobat kepadanya, maka Allah Ta'ala akan yumatti'kum mata'an hasana. Allah Ta'ala akan memberikan kalian nikmat dari kenikmatan yang sangat baik. Ila ajalin musamma, sampai batas waktunya. Wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlah, dan akan diberikan setiap yang memiliki keutamaannya. Yani Allah Ta'ala yang memiliki keutamaan akan memberikan setiap keutamaannya. Wa in tawallaw, jika kalian berpaling dari istighfar, bertaubat, maka aku khawatir, ya, azab yang sangat besar akan menimpa kalian. Adapun dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12, ayat yang sangat terkenal, anjuran memperbanyak istighfar dalam surah Nuh, ya. Ayat 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran. Ucapkanlah istighfiru, faqultu astaghfiru. Maka aku pun katakan, istighfarlah kalian. Perintah kepada kaum muslimin, istighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun. Jika kalian beristighfar, ya, jika kalian beristighfar, jadi di sini ada syarat dan ada jawaban syaratnya, ya. Istaghfiru itu perintah majzum, ya kan? Jadi dia hilang nunnya, majzum. Jawabannya yursil, ya. Dija yursilis samaa alaikum midrara. Kan dimajzumkan toh, yursil. Itu jawabannya. Yani ini istaghfiru yursilis samaa alaikum. Begitu maknanya. Jika kalian beristighfar, maka Allah Ta'ala akan turunkan kepada kalian hujan dari langit midraran, secara midraran. Midraran itu banyak, ya. Berjatuhan itu hujan banyak, ya. Apalagi faedah istighfar, wa yumdidakum, dimajzumkan lagi kan, wa yumdidakum, jawaban dari istighfar. Jika kalian beristighfar, maka Allah Ta'ala akan membentangkan harta untuk kalian. Yakni Allah Ta'ala akan mencurahkan nikmat-nikmat harta itu dunia kepada kalian. Allah Ta'ala akan berikan kalian dunia, harta. Ini yang kedua. Yang ketiga, wabanin, di antara faedah istighfar, wabanin, Allah Ta'ala akan membentangkan kepada kalian banin, anak-anak. Yakni kalian akan dianugerahi harta dan juga dianugerahi anak. Kalian diberikan anak. Iya. Makanya orang yang tidak punya anak banyak istighfar.
Kurang rezeki, perbanyak istighfar. Tidak ada turun hujan, istighfar semua jawabannya. Iya kan? Wa yaj'al lakum jannatu wa yaj'al lakum anharan, dan kami akan menjadikan untuk kalian jannatin. Jannat, kebun-kebun. Kebun kalian akan disuburkan. Iya. Akan diberikan kebun kepada kalian oleh Allah. Wa yaj'al lakum anharan, dan Allah Ta'ala akan memberikan kepada kalian anharan, sungai-sungai, dengan turunnya hujan itu tadi. Datang manusia kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ada orang datang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, "Ya Imam, telah terjadi musim kemarau, tidak pernah turun hujan. Apa nasihat antum?" Nasihat beliau satu saja, istighfiru, istighfar, perbanyak istighfar. Setelah itu datang lagi orang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri dan mengeluhkan kondisi keadaannya. "Ya Imam, saya ditimpa kemiskinan, kurang harta, ditimpa kemiskinan." Kata beliau, istighfiru, istighfar. Datang lagi orang lain kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, "Ya Imam, sudah bertahun-tahun saya tidak punya anak." Kata beliau, istighfiru. Maka orang bertanya, antum ditanya jawabannya istighfar terus. Ya kan? Setiap ditanya istighfar. Kata beliau, Allah Ta'ala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yursilis sama 'alaikum midraran wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharan." Itu kan jawabannya. Iya. Beliau baca ayat ini, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian karena Allah Maha Pengampun. Kalau kalian beristighfar, maka Allah turunkan hujan dari langit kepada kalian dengan hujan yang banyak. Kan itu jawaban untuk orang yang tadi berkata musim kemarau. Ya kan? Untuk mereka yang miskin, wa yumdidukum bi amwalin. Kalau kalian beristighfar, Allah akan memperbanyak harta kalian. Antum jadi kaya, istighfar saja. Ya kan? Yang ketiga, orang yang bertanya tentang orang yang apa? Orang yang tidak pernah punya anak, kata Al-Hasan, perbanyak istighfar. Iya. Ini sebab turunnya hujan, diperbanyak harta, dan ditambahkannya anak untuk seorang yang menginginkan anak. Jadi ini istighfar sebenarnya apa yang Allah sebutkan dalam ayat ini bukan ini terbatas faedah istighfar. Faedah istighfar sangat banyak sekali. Iya. Seandainya kata para ulama tidak ada faedahnya istighfar kecuali diampuni dosa, itu sudah cukup sebenarnya. Karena tidak bisa orang diampuni dosanya kalau dia tidak istighfar, dia tidak bertobat kepada Allah. Nah, sementara perkara yang paling dikhawatirkan seorang muslim adalah dosa. Tidak ada perkara di dunia yang perlu dikhawatirkan kecuali itu dosa, karena setiap orang akan mati. Ya, yang masalah itu kalau dia berlumpur dosa dan dia tidak bertobat kepada Allah, itu musibah yang paling besar. Ketika orang tidak diberikan taufik untuk bertobat. Apalagi di antara adab dalam salat istisqa, wa yulihu fid du'a. Yulihu itu merengek kalau bahasanya ya, minta sekali begitu. Iya, maka termasuk dari kandungan ilha. Ini yulihu itu kalau di bahasa yang umumnya ilhahun begitu. Ilha itu merengek, merintih. Dan termasuk di antara kandungan ilha adalah dia tidak berputus asa dalam berharap kepada Allah, meminta terus. Biasa antum dengarkan ya perkataan para ulama, memintalah kalian kepada Allah seperti anak kecil yang meminta kepada orang tuanya. Antum biasa lihat anak kecil kalau meminta tidak berhenti itu. Bapak kasih ke ini, nanti kasih ke ini bapak, dia minta terus itu. Nah, seperti anak kecil kalau minta tidak berhenti dia minta, pokoknya kayak radio dia kalau minta. Kalau radio itu tidak bisa berhenti bicara. Maka orang kalau meminta kepada Allah seperti anak kecil meminta seperti ini, ya bahasanya Al-Imam Ibnu Qayyim atau ulama yang lain, orang yang terlalu banyak mengetuk pasti akan dibukakan pintu. Iya kan? Tapi kalau antum ketuk satu kali, nanti 1 bulan akan datang ketuk lagi. Nanti 1 pekan lagi baru ketuk lagi. Orang yang paling banyak mengetuk pintu kata para ulama, pasti dia akan dibukakan pintu.
Mungkin sering atau mungkin pasti akan dibukakan masanya. Beda kalau orang tidak pernah berdoa. Nanti dia berdoa kalau dia sudah mau mati, atau dia terkena musibah, atau hartanya hilang, atau dia sakit parah, atau dia tertimpa ujian, baru dia berdoa. Iya. Kenapa tidak dari kemarin antum berdoa? Antum disuruh berdoa, tidak mau berdoa. Ya, nanti kena musibah, ya Allah tolong saya, baru dia berdoa. Iya, itu pun Allah Ta'ala maha menerima taubat. Walaupun dalam kondisi seperti itu, tetap Allah terima taubatnya. Itu karena Allah Ta'ala maha baik. Ya. Faida sa'ala falam yara ijabah. Apa di antara makna kalimat ilha, yulihu itu sudah saya jelaskan tadi, termasuk tidak boleh dia berputus asa. Kalau dia meminta dan dia melihat doanya belum dikabulkan, jangan dia berhenti. Itu makna ilha. Karena banyak orang berdoa, dia berhenti berdoa karena dia melihat ini tidak diterima doanya. Makanya itu dikatakan istijal. Kata Nabi SAW, la yazal, senantiasa doanya kalian dikabulkan oleh Allah, malam istajil, selama dia tidak istijal. Ya, Nabi berkata, apa itu istijal? Istijal itu adalah faqad da'autu, saya sudah berdoa, falam yustajab, tapi tidak dikabulkan doanya. Itu namanya istijal. Ini namanya mani'ud doa, penghalang doa. Penghalang doa kalau orang. Makanya Allah Ta'ala itu mengabulkan bermuamalah bersama hambanya sebagaimana hamba bermuamalah kepada Allah Ta'ala. Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah. Saya tergantung dari sangkaannya hamba kepadaku. Kalau sangkaannya bagus, fa khairun, kata Allah, maka bagus. Kalau sangkaannya tidak bagus, maka Allah Ta'ala bermuamalah kepadanya sesuai dengan sangkaannya kepada Allah. Makanya Nabi suruh kita selalu berbaik sangka kepada Allah. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu bidzan billah. Yuhsinu dzan billah. Orang harus selalu berbaik sangka kepada Allah dengan segala hukumnya, perbuatannya, dan seluruh takdir-takdir yang Allah takdirkan. Wajib orang berbaik sangka selalu kepada Allah. Apapun yang Allah takdirkan selalu harus berbaik sangka. Kalau dia berburuk sangka, maka dia tidak akan menghancurkan kecuali dirinya sendiri. Ya. Maka dia harus selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi menekankan berbaik sangka itu khususnya orang ketika tertimpa musibah. Di situ yang paling harus berbaik sangka. Ketika tertimpa cobaan dan ujian, apalagi khususnya dia ditimpa sakit yang parah yang mungkin yang akan membawa kepada kematiannya. Dan itu langsung disebutkan hadisnya khusus untuk itu. Jangan kamu mati, kata Nabi, kecuali kamu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mungkin orang berpikir, kenapa saya ditimpa musibah seberat ini? Ya. Jadi kalau orang sakit parah dikasih, bagus saja keyakinannya. Iya. Bahkan Nabi SAW berkata, hendaklah kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wa antum muqinuna bil ijabah. Dalam kondisi kalian apa? Yakin bahwa Allah Ta'ala mengabulkan doa kalian. Jadi orang berdoa harus yakin Allah mengabulkan doanya. Jadi kalau dia berdoa, ini kayaknya doa saya belum diterima, ini tidak diterima, karena dia sendiri berkeyakinan seperti itu. Jadi harus yakin. Itu diantara kandungan ilha juga ya. Tidak boleh dia berhenti berdoa. Kalau dia lihat doanya belum dikabulkan, misalnya hujan belum turun, berdoa terus. Ya, berharap, ilha, merintih, merengek, meminta terus kepada Allah. La yanqati raja'ahu, jangan dia putuskan harapannya dalam berdoa. Dan jangan dia dimasuki oleh al-ya'as, putus asa. Ya, jangan. Jadi asalnya dia berdoa mengangkat kedua tangan juga. Sampai Nabi diriwayatkan mengangkat kedua tangan itu sampai kelihatan ketiaknya, saking ya. Jadi berdoa itu, kata para ulama, berdoa itu, kata Syekh Ibn Utsaimin, berdoa itu asalnya biasa saja. Ya, antum lihat bagaimana cara berdoa mengangkat tangan yang sunnah. Ya, itu disebutkan oleh Al-Hafidz Ibn Rajab. Ya, sebutkan Al-Hafidz Ibn Rajab. Bisa antum lihat Jamil Ulum Al-Hikam. Jamil Ulum Al-Hikam tentang bagaimana kaifiat berdoa. Dan ada ulama lain juga menyebutkan, dan Syekh Utsaimin juga menyebutkan tentang bagaimana itu berdoa. Nabi itu dalam hadis Ibnu Umar tidak pernah berdoa mengangkat tangannya lebih daripada melewati bahunya, kecuali di salat istisqa saja. Dan kalau berdoa, orang berdoa yang sunnah itu tidak mendahului apa?
bahu. Jadi begini saja berdoa. Yang kedua, berdoa yang sunnah kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dan juga disebutkan oleh Ibnu Rajab, itu digabungkan tangan kanan dan tangan kiri digabungkan. Ya, digabungkan. Bisa dia menghadapkan ke wajahnya seperti ini berdoa, bisa. Dan bisa menghadapkan telapak tangannya ke langit seperti ini. Jelas? Itu yang dinukil dari as-salaf. Dan Nabi SAW dalam hadis Ibnu Umar tidak pernah melewati berdoa, tidak pernah melewati bahunya. Bukan begini ini kan melewati bahu namanya. Ya, digabungkan telapak tangan dan tidak melewati bahu. Bisa menghadap ke wajah seperti ini telapak tangannya, ya. Dan bisa dihadapkan ke atas langit seperti ini, ya. Jelas? Itu yang warid. Ya, kata Syekh Utsaimin, yang sunnah menggabungkan kedua tangan, tidak dipisahkan dua telapak tangan, tidak. Dalam berdoa tidak dipisahkan kedua tangan, tidak. Digabungkan. Kecuali kata mereka di salat istisqa. Di salat istisqa memang Nabi mengangkat tangannya itu betul-betul diangkat tinggi sekali. Saking tingginya kelihatan ketiaknya. Nah, itu bentuk harapan kepada Allah Ta'ala. Makanya hadisnya disebutkan tadi, rafi'an yadayhi. Ya kan? Mengangkat kedua tangannya. Sebagaimana dalam hadis Aisyah. Tsumma rafa'a yadayhi falam yazal fir rafa' hatta bada bayadu ibtaihi. Dalam hadis Aisyah, Nabi SAW katanya mengangkat kedua tangannya ketika salat istisqa dan terus diangkat tangannya sampai kelihatan putihnya kedua ketiak beliau. Jadi yubalik fir rafa. Nabi betul-betul angkat, betul-betul diangkat betul tangannya, setinggi-tingginya. Dalam hadis Anas bin Malik disebutkan bahwa Nabi SAW la yarfa' yadayhi fi syai'in min ad-du'a illa fil istisqa. Ini ternyata ada hadisnya. Keterangan ulama semuanya seperti ini. Ternyata ada dalam hadis Anas bin Malik bahwa Nabi SAW tidak pernah mengangkat tangannya di dalam satu pun dari seluruh doa kecuali di salat istisqa. Nabi SAW mengangkat tangannya dengan cara yang sangat tinggi seperti itu, kecuali di salat istisqa saja. Nabi betul angkat tangannya. Wa innahu yarfa'u. Sungguh Nabi mengangkat tangannya di salat istisqa sampai putihnya kedua ketiak beliau kelihatan, dilihat oleh kaum muslimin. Ya. Wala yastabti'u al-ijabah. Di antara adab dalam berdoa juga, jangan dia menganggap lambat doanya dikabulkan, jangan. Karena itu namanya istijal. Ya. Jangan dia menganggap lambat sekali diterima ini. Ini tidak bagus berdoa seperti ini. Keyakinan seperti ini tidak baik. Ya. Orang berdoa jangan dia menganggap lambat dikabulkan. Karena kebanyakan hampir seluruh manusia bukan cuma berdoa saja. Kalau ada yang dimaui itu mau kalau cepat. Semua orang itu seperti itu. Mau ini kasih cepat. Mau ini lagi. Jangan dikasih lambat, harus cepat. Karena itu namanya nafsu. Setiap orang dia inginkan, semua orang seperti itu, tabiat. Ya. Imma laki-laki, imma perempuan. Apalagi perempuan kalau dia ada mau dia beli, tidak bisa dia tahan itu. Dia mau beli tas, bermimpi dia itu lihat tas, saking dia mau beli. Kalau ada dia mau itu, tabiat perempuan seperti itu. Laki-laki juga ada seperti itu. Ada yang dia inginkan itu tidak bisa dia tahan, harus segera dilaksanakan. Iya. Maka dalam berdoa dilarang oleh Nabi SAW. Orang berdoa tidak boleh seperti itu, karena dia ini minta bukan kepada orang. Iya kan? Dia minta kepada Allah. Meminta kepada Allah butuh beradab. Tidak boleh dia menganggap lambat sekali dikabulkan. Tidak boleh. Nabi Zakaria, antum tahu Nabi Zakaria? Nabi Zakaria itu puluhan tahun berdoa. Nanti setelah tua sekali baru dikasih anak. Dan Nabi Zakaria antum baca surah Maryam, dan saya tidak pernah berputus asa dari berdoa kepada Engkau ya Allah. Bertahun-tahun dia berdoa, nanti mau tua sekali baru dikabulkan doanya. Iya kan? Iya, sampai Nabi Zakaria berkata, rambutku sudah putih, tulangku sudah melemah, tapi saya tidak pernah berputus asa dari berdoa kepada Engkau ya Allah. Baca itu surah Maryam. Di awalnya berdoa Nabi Zakaria. Bertahun-tahun. Nanti sudah tua sekali baru dikasih anak.
Iya. Ada orang sekarang baru 1 tahun, berhenti berdoa. 2 tahun tidak ada anaknya, berhenti berdoa. Iya. Padahal dari kalangan Nabi Allah, dari kalangan Rasul Allah Ta'ala dikasih ujian bertahun-tahun baru dia sembuh, seperti Nabi Ayub. Bertahun-tahun dia sakit. Sakitnya bukan sakit sembarang, sakitnya parah sekali, sampai semua badannya itu ditumbuhi ulat, ditumbuhi nanah dan ulat, kecuali lidahnya saja. Iya kan? Parah sekali sakitnya, sampai semua keluarganya meninggalkan dia. Bukan lagi di atasnya kusta ini, ya. Semua satu badan itu borok. Iya. Sampai ditinggalkan sama keluarganya. Dan dia berdoa, lama dia sakit baru sembuh. Coba kalau kita sakit seperti itu, jangan 1 tahun, ya, sakit semua badan ini hancur rusak, jangan 1 tahun, 1 bulan saja itu, bagaimana rasanya? Ya, ini Nabi dan Rasul Allah Ta'ala ditimpa musibah seperti ini, berdoa tidak dikabulkan doanya, lama baru dikabulkan doanya, baru sembuh. Dan mereka tidak berputus asa dari apa? Berdoa. Seperti itu orang berdoa, harus dia apa? Tidak boleh dia menganggap lambat kalau berdoa kepada Allah Ta'ala. Itu namanya istijal. Yustajabu li ahdikum ma lam ya'jal. Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, salah seorang di antara kalian yang berdoa pasti Allah akan kabulkan, kata Nabi. Dengan syarat, yang penting jangan dia istijal. Itu saja. Apa itu istijal? Kata Nabi, yaitu seorang yang berdoa, setelah dia berdoa dia berkata, da'autu falam yastajibu li. Saya sudah berdoa, tapi kenapa belum dikabulkan? Ini lambat sekali. Itu istijal. Ini justru menjadi sebab doanya tidak dikabulkan. Iya kan? Tadi kan saya sudah baca hadisnya. Allah Ta'ala berkata bahwa saya tergantung dari sangkaannya hamba kepadaku. Dan ketahuilah bahwa seorang kadang doanya itu tidak dikabulkan, itu dalam kacamata dia, dalam pandangan dia. Padahal sebenarnya Allah kabulkan doanya, cuma dia tidak tahu. Makanya Nabi SAW berkata, tidaklah seorang hamba muslim, kata Nabi SAW dalam hadits yang sahih, tidaklah seorang hamba muslim dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama, kata Nabi, doanya bukan qati'atur rahim wala bi ismin, bukan doanya terkandung di dalamnya dosa, bukan doa yang terkandung di dalamnya maksiat. Yang kedua, selama doanya bukan untuk memutuskan silaturahim, kata Nabi, melainkan pasti Allah Ta'ala akan mengabulkan doanya salah satu dari 3 bentuk. Itu kan ada hadisnya masyhur, Allah pasti akan kabulkan doanya. Cuma pengabulan doa itu Nabi sebutkan 3. Pengabulan yang pertama, dia diberi sesuai apa yang dia minta, ya kan? Dia minta anak, dikasih anak, ya kan? Dia minta, ya Allah, saya sudah lama mengontrak, tolong bantu saya supaya bisa beli rumah. Diberi sesuai dengan dia minta. Ya, dia minta anak, dia minta, ya Allah berikan saya istri yang salihah, iya, supaya menikah cepat. Dikasih dia sesuai dia minta. 1. Yang kedua, ada orang yang diberikan, kata Nabi SAW, diberikan dalam bentuk yang lain. Karena apa? Karena mungkin dia lebih butuh sesuatu yang lain dibandingkan apa yang dia minta. Karena apa? Allah lebih tahu maslahatnya manusia dibandingkan dirinya sendiri. Allah lebih tahu maslahatnya orang ini, maslahatnya orang ini. Walaupun dia minta ini, tapi dia diberi yang lain yang Allah tahu lebih bermaslahat bagi dia. Di antara bentuknya yang disebutkan Nabi SAW adalah dia dipalingkan dari perkara yang mudarat, bahaya baginya. Dia berdoa minta rezeki, dia berdoa minta supaya diberikan ini dan ini, tapi ternyata kata Nabi, Allah Ta'ala menyelamatkan dia dari musibah. Ada musibah terjadi, Allah selamatkan dia. Ini bentuk pengabulan doa, diberikan dalam bentuk yang lain. Tapi orang ini berkata, kenapa belum dikabulkan? Ya, padahal dikabulkan sudah, bentuk yang lain. Kalau bukan yang kedua, maka pasti ada yang ketiga. Doanya disimpan, pada hari kiamat nanti diberi. Iya. Jadi intinya ini hadis, maksudnya apa? Tidak ada ruginya orang berdoa. Itu intinya ini hadis.
selama doanya itu bagus, benar, selama dia mendatangkan syarat-syarat mustajabud doa, dia mendatangkan syarat-syarat dikabulkannya doa, dan dia menghilangkan penghalang-penghalangnya. Karena doa itu ada syurutnya dan ada maniknya, ada syurutuha dan ada mawani, ada syarat-syarat dikabulkan doa dan ada mawani, penghalang-penghalang. Itu bagus ya. Kalau antum melihat di antara syurut dikabulkannya doa, bisa dibaca hadis yang ke-10 dari hadis Arba'in. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ya kan? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'mal salihan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajul yutilus safar. Ash'as akbaro yamuddu yadayhi ila as-sama' fayaqulu rabbi ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Di sini para ulama menyebutkan faedah istinbat asbab istijabud doa dan asbab mawani'ud doa. Bisa dibaca kitab itu dan syarah-syarah para ulama tentang sebab-sebab dikabulkannya doa dan sebab-sebab terhalangnya doa. Banyak sebab-sebab terhalangnya doa ya. Sebab dikabulkannya doa banyak: memuji Allah, berselawat kepada Nabi SAW, mengangkat kedua tangan, memuji Allah Ta'ala sebelum berdoa, ya kan? Mengangkat kedua tangan itu sebab, termasuk safar, sebab dikabulkannya doa. Dan orang berdoa, dia memilih tempat-tempat dan waktu-waktu mustajabah. Karena beda ya, kalau di tempat, ya, ada tempat berdoa itu makbul, seperti di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ya, tempat dikabulkannya doa. Karena Allah mencintai tiga masjid itu, Masjidil Aqsa ya. Waktu Ramadan, waktu hari Jumat sore-sore antara asar dan maghrib, ketika turun hujan di antara waktu azan dan qomat, ya. Dan ada waktu-waktu yang mustajabah. Dia cari waktu-waktu yang dikabulkannya doa. Itu syurut, datangkan syarat-syaratnya dan hilangkan penghalang-penghalang doa. Penghalang doa sudah kita sebutkan tadi, salah satunya apa? Dia istijal, dia merasa lambat dikabulkan doanya. Dia berkata, kenapa belum dikabulkan? Lambat. Ini sebab pasti tidak dikabulkan doanya. Sebab yang lain dalam hadis tadi, karena makanan dan minumannya haram, hasil usahanya, pekerjaannya haram, maka tidak mungkin Allah terima doanya yang seperti ini ya. Termasuk sebab tidak dikabulkannya doa adalah seorang yang meninggalkan perintah-perintah Allah dan sering berbuat yang haram. Itu sebab tidak dikabulkan doa. Itu disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya. Karena dia berdoa melakukan yang haram, bergampangan dengan perintah Allah, dia tidak kerjakan perintah Allah, maka Allah tidak kabulkan doanya. Iya. Itu faedah ya. Faedah. Kemudian kata Sa'di rahimahullahu taala, wa yanbaghi qabla al-khuruj ilaiha, sedikit lagi, dan sepantasnya seorang sebelum dia keluar melakukan salat istisqa, disunnahkan dia melakukan apa? Fi'lul asbab allati tadfa'u syarr. Disunnahkan dia melakukan sebab-sebab yang dengan sebab itu Allah Ta'ala menolak segala kejelekan. Dengan sebab itu tunzilur rahmah, turun rahmat Allah Ta'ala, seperti istighfar dan taubat. Iya. Jadi sepantasnya sebelum dia keluar pergi salat istisqa, ini dilakukan. Lakukan sebab-sebab. Sebab-sebab apa? Sebab-sebab nuzulul ghaits. Maksudnya sebab-sebab turunnya hujan. Lakukan sebab-sebab supaya turun hujan. Melakukan takarrub, perbanyak istighfar, melakukan banyak ketaatan, bahkan bersedekah. Ya. Terutama memperbanyak istighfar, karena maksiat inilah sebab terjadinya kemarau. Dosa, maksiat penyebab terjadinya kemarau, kering. Sedangkan ketakwaan, semua yang kita sebutkan itu tadi semua ketakwaan. Istighfar, taubat, memperbanyak ibadah, memperbanyak doa, bersedekah pada hari itu, menampakkan kebaikan-kebaikan, semua itu adalah sebab turunnya hujan. Ketakwaan adalah sebab berkah.
Ya, seperti ayat yang sering kita dengarkan dari tukang khutbah, walau anna ahlal qura, ya kan? Sering sekali nih ayat ini, sampai dihafal itu. Sering sekali kita dengarkan ini ayat, ya. Ini ayat pamungkas. Kalau khutbah ini ayat pamungkas ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'. Ya, minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya, ayat yang sangat luar biasa sekali, ya. Yaitu maknanya kalau seandainya penduduk kampung, ahlul qura ini, penduduk kampung, penduduk kota, penduduk negeri, kalau seandainya mereka semua itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama'. Kami akan bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Apa itu keberkahan dari langit? Hujan. Keberkahan dari bumi? Tumbuh-tumbuhan. Allah akan mudahkan kehidupan mereka. Walakin kadzdzabu, tapi mereka mendustakan Allah dan Rasulnya, maka kami pun menyiksa mereka disebabkan karena perbuatan mereka. Dan tidaklah manusia ditimpa musibah kecuali karena dosa mereka. Karena dosa yang mereka perbuat oleh kedua tangan mereka. Karena itu Allah Ta'ala berfirman, wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum. Ayat yang masyhur. Dan tak ada satupun musibah yang menimpa kalian. Ini kalimatnya min musibatin. Dia nakirah, didahului oleh penafian wa ma. Kemudian yang kedua, di antara yang menekan makna musibah ini adalah dia berada sebelum huruf jar. Nakirah itu tufidul umum kalau didahului oleh apa? Penafian, larangan, ya, atau istifham atau syarat, ya. Dan maknanya semakin kuat ketika dia didahului oleh huruf jar. Nakirahnya didahului huruf jar. Ya kan? Wa ma bikum min nikmatin, wa ma asabakum min musibatin. Itu kaidah dalam tafsir. Maka maknanya kalau kita terjemah, tak ada satupun musibah yang menimpa kalian sekecil apapun musibah itu. Walaupun kalian mungkin ditusuk oleh apa? Duri kecil sekali. Sekecil apapun musibah yang menimpa kalian, kesedihan, gundah gulana, galau, itu kan musibah. Dia tertimpa masalah. Musibah apa yang menimpa kalian pasti sebabnya karena perbuatan kalian sendiri, kata Allah. Yakni pasti karena dosa. Maka di dalam ayat ini sebagian as-salaf ada yang menafsirkan, mereka berkata, pada al-hukama, ya, ahli hikmah, mereka berkata, ma aznabtu dzamban illa wa ra'aituhu fi ahli wa mali wa dabbati. 3 itu. Kata mereka, berdasarkan ayat ini, tidaklah aku berbuat dosa, maksiat, kecuali pasti aku akan lihat akibatnya pada istriku. Akibatnya akan terlihat pada anak-anakku, dan terlihat pada hartaku, dan terlihat pada kendaraanku. 4. Jadi akibatnya itu dosa, dia lihat akibatnya pada istrinya. Mungkin istrinya jadi kacau balau, susah diatur, banyak masalahnya. Itulah nanti akibatnya dosa ke situ nanti. Dia lihat kepada istrinya, kata salaf. Atau kalau tidak, saya akan lihatnya kepada anak-anakku. Anaknya, ya, gimana anaknya? Kacau anaknya, tidak bisa taat, membangkang, pokoknya tidak mau diatur, keluar, tidak mau sholat. Itu akibatnya dari dosa orang tuanya. Yang ketiga, akibatnya pada harta. Apa hartanya? Hartanya akan berkurang, mungkin hilang, mungkin dia akan dibatasi rezekinya oleh Allah karena dosa. Dibatasi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata mereka, fi badani, kata salaf, juga saya melihat akibatnya dosa itu pada badanku. Makanya kata Anas bin Malik, kalau seorang berbuat maksiat, maka itu akan memberikan pengaruh pada hatinya dan badannya. Dia akan lemah dalam melakukan ketaatan dan ibadah. Sampai Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala berkata, saya telah berbuat kesalahan dan dosa, ya, sampai saya tertahan melakukan qiyamul lail sampai 4 bulan. Karena dosa. 4 bulan tidak bisa qiyamul lail. Iya, kita bukan 4 bulan.
Sudah 10 tahun tidak qiyamul lail. 20 tahun tidak qiyamul lail. Kenapa? Dosa. Kan karena dosa. Ya, tidak ada yang menyebabkan itu semua kecuali karena dosa. Lemah itu kita beribadah karena terlalu banyak maksiat. Terlalu banyak maksiat. Dan pengaruhnya juga kepada apa? Kepada hewannya. Sampai kata as-salaf, sampai kepada hewanku, memberikan pengaruh pada hewan. Apa hewannya? Kuda, onta. Tidak bagus ontanya, tidak bagus kudanya, tidak. Pokoknya dia kacaukan tuannya. Kenapa? Karena dosanya. Itu akibatnya dosa. Iya. Luar biasa dosa ini memberikan pengaruh ya. Allah turunkan musibah karena dosanya orang. Iya. Karena dosanya manusia. Dan seterusnya. Jadi keluar salat Id, lakukan sebab-sebab ya supaya tertolak itu kekeringan, supaya turun rahmat dengan cara istighfar dan taubat. Ya. Dengan itu akan turun. Dan ayatnya sudah lewat, yursilis samaa'a 'alaikum midraran wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan seterusnya. Wal khuruj minal madzalim, disunahkan seorang melakukan sebab-sebab keluar dari kezaliman. Ya, kalau dia punya kezaliman, keluar, berhenti dari kezalimannya. Iya, supaya turun rahmat Allah. Wal ihsan ilal khalqi, berbuat ihsan kepada makhluk. Wa ghairiha, dan selain daripada itu, minal asbab, dari sebab-sebab yang ja'alahallahu jalibatan lirrahmah, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan itu semua sebagai turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, tercapainya rahmat, wadafi'atan linnaqamah, supaya dengan itu semua jadi sebab tertolaknya murka Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Selesai ya. Saya kira ini cukup untuk sementara. InsyaAllah pada pertemuan akan datang pembahasannya penting tentang masalah awqatun nahyi, waktu-waktu yang terlarang dalam salat. Ini faedah penting sekali, ini faedah. Ya. Karena nanti keterikatannya dia dengan salat. Keterikatannya dia dengan apa? Salat. Ya. Dan termasuk dari pembahasan mengqadha, ya, mengqadha salat di waktu terlarang. Itu dibahas nanti insyaallah. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.